Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Harani, Stambuk F55118269. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis 2. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis 2. Sistem adalah sekumpulan atau ide yang saling berhubungan atau interrelasi untuk mencapai tujuan bersama. Sistem informasi adalah keterpaduan kerja untuk mendapatkan informasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian, informasi geografis adalah semua data dan fakta yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. Pengertian sistem informasi geografis menurut para ahli. Menurut Aronoff tahun 1989, sistem informasi geografis adalah informasi yang mendasar pada kerja komputer yang mampu memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data dan memberi uraian. Kemudian menurut Demers tahun 1997, sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisa informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Oke, kita lanjut saja. Skip. Kemudian penyebutan lain dari sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis lahan atau Land Informasi System atau disingkat dengan LIS. Sistem informasi lingkungan atau Environmental Information System atau disingkat dengan AIS. Sistem informasi sumber daya atau Resource Informasi System atau disingkat dengan RIS. Sistem informasi perencanaan atau Planning Information System. Kemudian sistem penanganan data keuangan atau Spatial Data Handling System. Alasan penggunaan sistem informasi geografis. 1. Dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan spasial. 2. Pembentukan dan penguatan peta mental. 3. Alat bantu yang interaktif, menarik di berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan, pemerintah, dan bisnis. Oke, selanjutnya subsistem sistem informasi geografis. Itu 1. Masukkan data atau input yang meliputi tabel, peta, laporan data statistik, foto udara, citra satelit, dan pengukuran lapangan. Kedua, manajemen data atau penyimpanan dan pemanggilan, meliputi perorganisasian data dalam basis data. Ketiga, analisis dan manipulasi data, meliputi pemodelan untuk menghasilkan informasi baru. Yang keempat, keluaran atau output yang meliputi peta, tabel, dan grafik. Next, komponen pada sistem informasi geografis. Satu yaitu perangkat keras atau hardware. Komputer terdiri atas CPU atau Central Processing Unit dan memori. Bentuknya media penyimpanan data
atau hard disk, diskette drive, dan CD-ROM drive. Oke, selanjutnya media perekaman data meliputi keyboard, mouse, scanner, dan digitizer. Kemudian media penampilan data atau video, penyaringan video, visual display unit, printer, dan plotter. Nah, ini dia perangkat kerasnya. Kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah program yang digunakan pada sistem komputer serta seluruh dokumen yang terkandung di dalamnya. Program aplikasi software untuk sistem informasi geografis banyak digunakan di Indonesia adalah Mapinfo, ArcInfo, ArcView, dan ArcGIS. Oke, ini dia perangkat lunaknya. Ketiga, sumber daya manusia atau brainware. 1. Teknisi atau D3 survei pemetaan. 2. Analisis atau S1 kebumian. 3. Manajer, S1 manajemen atau S2 dan S3. Tersedianya basis data. 1. Data grafis. Data grafis atau spasial adalah data yang disimpan dalam bentuk garis, titik, dan area. 2. Data atribut atau tematik. Sumber daya alam meliputi lahan, air, hutan, mineral atau batuan, dan laut. Kemudian lingkungan alam meliputi abiotik atau lingkungan alam atau abiotik meliputi tanah, geologi, iklim, biotik, flora dan fauna, kultural, pendidik, administrasi, sosek, butpol. Sumber data sistem informasi geografis dapat diperoleh dari data langsung di lapangan, data sekunder dari peta-peta, dan hasil penginderaan jauh. Sumber data spasial yaitu 1. Data survei lapangan atau data langsung. Hasil pengukuran di lapangan dengan alat GPS, teodolit, meteran, dan alat ukur lapangan lainnya. Data produk pemetaan dari foto, udara atau citra satelit dengan teknik fotogrametri atau pengolahan citra digital. Kemudian data peta-peta yang tersedia atau peta topografi dan peta rupa bumi, dan peta-peta tematik dari BPN dan sebagainya. Cara penyajian data spasial dan fenomena geografi dunia nyata atau real world ke dalam komputer dilakukan dengan 2 bentuk struktur, yaitu data raster dan data vektor. Next, raster atau grid cell, data simpan, diproses, dan disajikan dengan bentuk rangkaian elemen dalam gambar seperti gambar berikut ini. Kemudian vektor, data disimpan, diproses, dan disajikan dengan rangkaian koordinat seperti pada gambar di bawah ini. Next, intuisi GIS, data producer. Aplikasi sistem informasi geografis. Sumber daya alam atau inventarasi
inventarisasi dan evaluasi kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. 2. Perencanaan. Perencanaan permukiman, perencanaan kota, perencanaan lokasi industri dan pasar. 3. Lingkungan. Meliputi pemantauan pencermaan kerusakan lingkungan. 4. Pertanahan atau manajemen pertanahan, sistem informasi pertanahan. 5. Pariwisata. Inventarisasi daerah pariwisata dan analisis potensi unggulan. Next. Ekonomi bisnis dan marketing. Penentuan lokal bank, swalayan, mall, mesin ATM, showroom, counter, factory outlet. Kemudian telekomunikasi. Inventarisasi jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar. Kemudian pendidikan. Penentuan lokasi yang cocok untuk sekolah, sistem informasi pendidikan. Next, pertambangan. Lokasi cadangan bahan tambang. Kemudian transportasi atau inventarisasi jaringan jalan, analisis rawan kemacetan. Kemudian kesehatan, modal penyebaran penyakit, penentuan lokasi pelayanan kesehatan. Kemudian militer, analisis rute perjalanan logistik, penentuan lokasi pangkalan militer, lokasi pendaftaran kapal. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.